Apa sih sebenarnya stigma yang paling umum gitu, yang kalau misalnya datang ke kamu tentang bipolar? Bipolar sama dengan berbahaya. Bipolar ini adalah satu kondisi kesehatan mental, salah satu yang paling sulit untuk dipahami dan paling sering disalahpahami, baik oleh awam, oleh pasiennya, bahkan oleh para psikiater. Kalau BPD kan gangguan moodnya bisa naik turun gitu. Kalau bipolar ini naik turunnya juga bisa. Kalau kita mau menjelaskan bipolar, paling gampang kita berangkat justru dari kondisi namanya depresi, unipolar depression. Kita pernah bahas ini udah agak lama ya, waktu itu dengan Regis ya. Ada beda antara kondisi sedih biasa dan kondisi big sad. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang tuh bipolars? Faktornya ada dari genetik. Kita punya anggapan bahwa bipolar itu lebih utamanya itu memang faktor biological neurologicalnya. Bipolar adalah kondisi otak. Bahkan obatnya adalah obat kejang. Obat itu bukan supaya jadi rata, supaya nggak ada ombak, tapi supaya ombaknya kembali ke normal-normal aja. Karena emosi itu adalah bagian dari hidup manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Wuih, hari ini kita udah lama nih nggak ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari para penunggu. Oke. Para penunggu. Mari kita masuk ke sesi Adik-adik rambutan. Pertanyaan pertama. Ini tuh pertanyaan yang aku ambil dari video kita yang banyak diklip sama orang. Dia itu video kita yang BPD. Oh, tentang BPD. Iya, kan. Jadi trauma. Trauma, soalnya di klipnya di bagian yang itu. Jadi konteks ya guys ya, aku ngomong panjang nih, ngomong gitu, dipotong sebagian, set, digoreng di situ. Digoreng sampai Aduh. gosong. Ya tidak apa-apa ya gitu. Katanya. Moga-moga teman-teman juga jadi belajar kalau misalnya lihat sesuatu tuh jangan cuma sepotong doang, lihat lebih lengkapnya lagi Iya, konteksnya. makanya nonton dari Yoi. awal gitu. Terima kasih. Enggak, ini beneran dibacain. Beneran, Terima kasih dok sudah membahas BPD. Ini yang nonton dari awal Oh, nih. terima kasih. Next, boleh dong bahas tentang bipolar lebih detail lagi. Dokter Andres dan Kosora makasih ya, katanya tuh. Terharu. Makasih. Ya. Ini topik emang banyak digabungkan sih. BPD, bipolar sama nggak sih? Iya, Gitu. sama nggak sih? Terus apa sih sebenarnya kalau misalnya nggak sama, bedanya apa? Soalnya sama-sama berkaitan dengan mood. Betul. Betul. Ya. Dan namanya kan mirip juga ya. Bahkan beberapa kali ada mungkin ya orang salah memahami BPD itu dikira bipolar disorder. Iya, Karena kan iya, namanya iya. bisa mirip seperti gitu. Iya, sama-sama dari huruf B. B. Gitu ya. Iya, emang huruf B ini bermasalah sih. Terus yang nomor 2 nih pertanyaannya, Dok, aku terdiagnosis bipolar. Gimana sih cara membedakan kondisi ketika aku normal sama ketika lagi hipomania? Oke, sip. Menarik nih. Kenapa yang nanyainnya pas lagi normal dan hipomania, nggak pas lagi depresi dan hipomania? Itu pertanyaan yang bagus itu sebenarnya. Karena banyak orang yang bingung, ini aku lagi bagus atau lagi masalah nih gitu. Oh, lagi kondisinya lagi jelek. Betul. Ya. Oke. Nah, sebenarnya banyak juga sih yang aku pengen tanyain dan banyak yang salah paham soal bipolar itu sendiri kan ya. Dan kebanyakan ketika orang nih mengaku kalau misalnya dia bipolar gitu, misalnya lagi wawancara kerja gitu, bilang ada kesehatan tertentu, misalnya oh iya saya punya bipolar, langsung tuh di turnover atau kayak misalnya dipandang sebelah mata. Iya. Dipandang sebelah mata kayak wah ini berbahaya gitu. Jadi padahal kan sebenarnya tidak segitunya kan gitu. Betul. Banyak juga yang fungsional bipolar. Coba sekarang kita mau mematahkan apa sih namanya itu stigma tentang bipolar gitu. Oke. Apa sih sebenarnya stigma yang paling umum gitu, yang kalau misalnya datang ke kamu tentang bipolar? Bipolar sama dengan berbahaya. Oh, itu stigma. Itu stigma yang paling umum yang bisa meledak, bisa menyakiti diri, menyakiti orang lain. Jadi seolah-olah, wah ini tidak stabil. Makanya tadi ada orang yang mungkin jadi terlalu khawatir, jangan deh bekerja dengan orang dengan bipolar. Dan kasihan banget kalau dipukul rata seperti gitu. Itu sama seperti membayangkan bahwa, oh kalau dia pakai kacamata, dia bakal nabrak kalau nyetir. Loh tidak, nggak selalu seperti begitu, gitu ya. Nah, bipolar ini adalah satu kondisi kesehatan mental, salah satu yang paling sulit untuk dipahami dan paling sering disalahpahami, baik oleh awam, oleh pasiennya, bahkan oleh para psikiater.
Ini aku ingat banget karena ini adalah pesan dari guru-guruku ya. Kalau misalnya aku mengikuti seminar itu kan mereka selalu mengingatkan hati-hati, psikiater itu sering miss untuk mendiagnosis bipolar. Karena dia kadang-kadang muncul dalam bentuk mungkin depresi berulang gitu, mungkin dalam bentuknya kok ini nggak sembuh-sembuh diberikan obat-obatan. Jangan-jangan ini bukan kondisi depresi biasa, bukan unipolar depression, tapi dia kondisi bipolar depression. Nah, makanya ini membuat jadi kompleks, bahkan tadi psikiater aja bisa bingung, apalagi awam atau orang yang mengalaminya. Oke, bipolar sendiri kan ini ada cirinya itu ada gangguan mood. Betul. Ya. Tapi kan kalau misalnya waktu itu kan kita pernah bahas juga tentang gangguan ambang. Borderline personality Ya, disorder. BPD itu ya. BPD itu. Kalau BPD kan gangguan moodnya bisa naik turun gitu. Kalau bipolar ini naik turunnya juga bisa gitu. Bisa ada kemiripan gitu. Dan kalau kita mau menjelaskan bipolar, paling gampang kita berangkat justru dari kondisi namanya depresi, unipolar depression. Kita pernah bahas ini udah agak lama ya, kita dengan Regis ya, kita bahas tentang unipolar depression. Jadi ada beda antara kondisi sedih biasa dan kondisi big sad atau depression. Itu dulu, kita mulai dari situ. Sedih biasa itu adalah kita nih bisa tiba-tiba aduh lagi sedih, lagi nggak mood, teman kita tiba-tiba hilang kabar atau mungkin ada kedukaan, itu semua akan mengalami kesedihan. Tapi semua kesedihan itu kita tahu akan berlalu dan akan kembali lagi ke kondisi normal. Dan durasinya berbeda-beda. Mungkin sedihnya ada yang bertahan beberapa jam, yang berat mungkin bisa beberapa hari atau beberapa minggu. Tapi dalam kondisi sedih yang normal tersebut, sedih wajar, kita masih bisa melakukan aktivitas seharian. Masih bisa menjalankan tugas-tugas kita, masih bisa untuk menjalani dengan cukup oke deh. Nah, pada kondisi depression atau yang kalau istilah populer itu the big sad gitu ya, yang sedih besar itu biasanya sampai terjadi penderitaan yang nyata dan gangguan fungsi. Nah, kondisi bipolar itu menarik karena dasarnya sebenarnya adalah depresi sebenarnya. Tetapi pada orang-orang dengan bipolar entah kenapa kok dia juga mengalami selain episode depresi selama beberapa minggu, tiba-tiba bisa berubah menjadi moodnya bagus. Yang kalau misalnya orang awam melihat, oh bagus deh sudah bisa ketawa lagi. Udah bisa keluar rumah, udah perbaikan, udah mau olahraga, udah mau ngerjain tugas, udah mau belanja. Kesannya bagus. Tetapi tadi, kondisi yang kesannya bagus ini, jangan-jangan suatu kondisi yang tidak wajar juga. Itu yang kondisi disebut sebagai mania atau hipomania. Begitu. Nah ini makanya aku bilang sering jadi miss, karena sering bisa jadi aku pun melihat bahwa oh kemarin pasienku depresi nih selama 3 minggu, syukurlah sekarang dia sudah mau aktivitas lagi. Dengar-dengar dia mencoba banyak hal, dengar-dengar dia mencoba untuk naik gunung, dia mencoba untuk main musik, dia mencoba main sepatu roda, dia mencoba untuk menulis. Tunggu bentar, kok jadi banyak? Nah ketika kita melihat itu jadi warning, bisa jadi ini bukan suatu pemulihan yang wajar. Oke, nah lalu kalau kita bipolar lagi, ada kondisi bipolar namanya bipolar type 1, tipe 1 dan bipolar tipe 2, makin kompleks lagi. Bipolar tipe 1 itu yang lebih kelihatan. Jadi kalau dulu kami dikasih tahu, kalau kalian, nih kami ya para dokter, melihat orang dengan bipolar tipe 1, pasti sadar, nggak mungkin enggak. Karena pada bipolar tipe 1 ini ada episode namanya mania. Mania ini adalah the big happy gitu, yang tapi saking happy-nya itu agak kan kelihatan bahwa ini berbeda dari seharusnya nih. Misalnya dia bisa jadi ngomongnya banyak banget dan cepet banget. Berbeda dengan orang udah lama nggak ketemu, ngomong kan banyak ya. Tapi dalam kondisi bisa dibilang tuh kayak berbalap-balapan, lompat, flight of ideas, banyak banget yang mau diomongin. Terus dia bisa energinya jadi sangat banyak sampai-sampai dia jadi tidak butuh tidur. Bukannya dia nggak mau tidur, bukannya gue belum ngantuk, tapi ini berat enggak, aku nggak butuh tidur, otaknya jalan terus aktif. Ada juga kondisi dia jadi terlalu optimis tentang diri sendiri, yang nggak bagus juga. Karena bisa jadi dia aku yakin banget bahwa aku bisa akan dapat kerjaan, jadi dia langsung bisa spending uang yang sangat banyak, bisa jadi impulsif begitu. Dan dia bisa tadi mungkin karena aku lagi semangat aku bakal daftar ini gitu. Jadi susah untuk ngeremnya. Nah itu makanya aku bilang kalau kita melihat orang dengan bipolar tipe 1 yang lagi episode mania, itu pasti akan kelihatan. Belum lagi dari dandanannya, biasa terlihat tuh karena sangat happy. Jadi itu akan memilih baju berwarna cerah, jadi bisa juga mengenakan make up, tapi itu pun berlebihan. Nah itu yang mania. Hipomania itu kondisi yang di bawahnya mania. Artinya tidak setinggi itu. Ini yang membuat orang-orang akan melihat orang dengan kondisi hipomania ini mungkin seperti orang normal yang moodnya bagus. Ya, salah seorang guruku pernah berkata gini, apabila semua orang di bumi moodnya hipomania, bumi itu damai.
Karena mood kita jadi bagus, kita happy. Lagi jalan nggak sengaja nyenggol, nggak apa-apa. Naik mobil tiba-tiba kesenggol, it's okay, nggak apa-apa lah namanya musibah. Semuanya damai, gitu. Nah makanya mood hipomania ini yang sering dianggap sebagai mood yang bagus. Tapi kembali, karena ini suatu episode ya, semua yang di bipolar itu adalah episode, akan ada momen episodenya berganti. Dari episode yang mania bisa jadi depresi, dari hipomania bisa jadi depresi, dan itulah yang kita melihat, padahal kemarin dia 2 minggu happy loh, 2 minggu bagus loh, hati-hati, jangan-jangan itu bagian dari bipolar tipe 2. Nah, bipolar tipe 2 ini ciri khasnya adalah depresi berulang dan kadang-kadang ada hipomania. Keywordnya adalah di depresi berulang. Makanya kami dikasih tahu apabila ada orang dengan depresi yang kok berulang-ulang terus depresinya, obatnya nggak ngaruh, jangan-jangan dia bukan depresi unipolar yang berulang. Jangan-jangan dia adalah depresi bipolar tipe 2. Nah ini emang agak kompleks karena nanti penanganannya akan berbeda, obatnya berbeda, gimana dia menjalani hari pun akan berbeda strateginya. Dan balik lagi ya, diagnosa ini cuma bisa keluar dari diagnosis psikiatri. Betul. Ya, tidak Kalau bisa kita- diagnosis umum. Betul, kalau kita melihat di kriteria diagnosis itu bakal ada, tapi kan dari masing-masing itu ada penjelasannya tentang seperti apa sih yang dimaksud dengan moodnya berlebihan, seperti apa sih ngomong banyak, dan ada yang namanya tuh durasi, itu yang perlu. Jadi nggak selalu juga nih kita ngeliat orang, wah ini dia dandannya berlebihan, tampaknya happy, dia nggak tidur. Kata dokter Andreas nih mania nih, ntar dulu. Iya. Ada harus berlangsung konsisten selama 1 minggu. Iya. Sedangkan kita mungkin kan lagi happy nih, jatuh cinta gitu kan mungkin happy. 2 hari, 3 hari kita jadi happy terus. Bukan mania, begitu. Oke, aku ada pertanyaan nih. Kalau misalnya nih bibit-bibit kayak misalnya contoh nih, mohon maaf banget nih, kalau misalnya skizofrenik tuh kan bisa diturunin kan ya? Betul. Atau kayak bisa kelihatan juga lah dari tahap-tahap awal early age gitu ya. Se-early apa sih sebenarnya kalau misalnya bipolar ini bisa ketahuan gitu? Biasanya bipolar itu mirip dengan depression, terdeteksinya paling banyak justru di masa remaja. Oke, jadi kalau misalnya dibilang masih remaja kok udah depresi, justru itu momen yang sering kelihatannya. Kenapa? Pas lagi masa remaja kan tadi otak mengalami perubahan, salah satunya bagian emosional itu jadi sangat aktif. Seorang remaja untuk jadi moody mungkin terjadi, wajar terjadi. Tapi pada kondisi bipolar tadi akan jadi mood swingnya ini pun jadinya berbeda dari yang biasanya. Dan selalu ciri khasnya adalah terbentuk namanya episode. Nah, kalau kita ngomongin bipolar, kita harus ngomongin episode. Episode artinya perubahan moodnya itu nggak terjadi dalam perubahan 1 jam 2 jam, nggak sehari 2 hari, tapi dia memang bakal cukup lama. Nah, biasanya kalau untuk mania tadi mungkin selama 1 minggu minimal. Kalau misalnya yang depresi bisa jadi dalam durasi yang sama juga bisa 1 minggu 2 minggu. Jadi memang harus selama itu. Jadi kalau kita melihat bahwa nih pagi-pagi dia nangis, yang ketawa bipolar nih, justru tidak, justru bukan. Oh, iya. Nah, kita perlu bedakan juga kan mood swing yang normal dengan kita variasi mood sehari-hari itu berbeda juga. Kayak misalnya kalau mood swing itu tadi mungkin bisa namanya swingnya, tiba-tiba jadi sedih, tiba-tiba senang. Tapi itu biasanya ada pengaruh dari luar. Dari eksternal. Sedangkan kalau bipolar ini, aspek biologinya itu kuat banget. Bisa jadi nggak terjadi perubahan apa-apa, tapi tiba-tiba moodnya terjun bebas. Ya, sebagian besar masalah mood memang seperti gitu. Nggak selalu ada pengaruh atau pemicu dari luar. Oke. Nah, kalau kayak gitu, misalnya contoh nih, kita mengalami itu, kita gitu ngerasa kayak, ini kok kayaknya aku udah ngerasain low mood selama 3 hari gitu. Terus selama 3 hari itu juga ngerasain kayak nggak mau mandi ataupun kayak pingin diem aja di kasur, udah gangguan fungsi deh gitu ya. Sampai tahap mana itu ngerasa ini warning nih? Jadi kita nggak harus nunggu sampai 1 minggu dulu baru melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya memang ada kecurigaan, udah periksa dulu aja. Karena dari situ nggak selalu harus menggunakan obat, kan kita perlu melihat konteksnya. Kadang-kadang mungkin yang dibutuhkan cuma butuh, mungkin lebih banyak terkoneksi, mungkin olahraga, bergerak, perbaiki tidur. Itu yang sering jadi sumber masalah utamanya. Begitu. Nah, apabila memenuhi kriteria diagnosis yang beberapa itu dan ditentukan, ya nih kayaknya ini memenuhi kriteria diagnosis untuk bipolar, baru dipertimbangkan untuk menggunakan obat ataupun mungkin terapi gitu, gimana dia untuk meregulasi moodnya. Oke, tadi menanggapi pertanyaan dari si penunggu kedua gitu. Gimana cara ngebedain ini aku normal atau aku hipomania? Good, susah dibedakan. Oh iya. Karena tadi hipomania adalah kondisi yang sebenarnya tuh dari normal agak naik dikit. Dan tadi kan kita setuju bahwa apabila semua orang di bumi hipomania, bumi itu damai gitu. Jadi akhirnya hipomania ini bisa dibilang nggak terlalu bermasalah. Sayangnya, kenapa hipomania bisa terjadi? Nah, kita ngomongin di otak nih.
itu bukan sesuatu yang bagus karena gini, pada kondisi bipolar ya, yang terjadi adalah bagian otaknya ini ada yang menjadi sangat sensitif ya. Yang sensitif itu adalah di bagian untuk reward system. Artinya apa? Dia gampang merasa senang. Dia gampang untuk merasa, wah aku mau melakukan sesuatu. Secara umum bagus kan? Ya. Tapi lihat deh, artinya tadi, karena dia jadi sangat sensitif, jadi pengen untuk melakukan sesuatu, jadi berusaha untuk melakukan sesuatu yang nge-push dari yang biasanya. Keywordnya adalah, dia akan mempush dirinya di luar dari biasanya. Zona nyamannya. Yes, dan Oke. namanya kan kondisinya tadi terlalu sensitif. Kalau dia terlalu sensitif di bagian reward system otaknya, dia juga terlalu sensitif di bagian perasaan. Itu yang membuat jadi gampang untuk senang, gampang untuk marah, termasuk gampang untuk sedih. Suatu saat setelah episode hipomania ini selesai, dia bakal masuk ke episode depresi. Itu pun sama dasarnya otaknya jadi sangat sensitif dengan tadi untuk perasaan itu. Nah, bagus kalau kita bisa milih, aku cuma mau sensitif dengan perasaan senang dan bersyukur. Nggak bisa masalahnya Nggak bisa kan? masalahnya, iya. Dan benar. lebih mungkin kita manusia akan mendeteksi perasaan-perasaan negatif Ya. dibandingkan perasaan positif. Betul. Begitu. Itu juga yang membuat kenapa seorang yang dengan bipolar, terutama yang lagi mania, kenapa jadi bisa ngomong berlebihan dan berlebihan? Karena lagi-lagi bagian otak favorit kita, prefrontal cortex, susah buat ngerem. Udah I see. emosionalnya lagi aktif, sensitif banget, dopamin sistemnya tadi, reward sistemnya sangat aktif, tapi kemampuan ngeremnya kurang. Dalam kondisi normal kita mungkin, wah aku pengen beli ini nih lucu, tapi nggak deh, kayaknya uangku kurang. Nah, masih ada tuh remnya. Iya. Pada orang dengan bipolar, dia bisa tiba-tiba membeli sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Bisa tiba-tiba, pernah ada pasienku tiba-tiba beli motor, ya, seharga 15 juta, padahal dia sudah punya motor. Cuma gara-gara dia lagi jalan dan dia bilang kayak, ih ada motor nih bagus, beli dia beli cash. Itu ternyata episodenya lagi episode hipomania menuju mania. Jadi dia lagi overestimate diri sendiri, overestimate keuangan. Setelah episodenya selesai, dia waktu itu bahkan belum depresi, lagi kondisi yang cukup oke, dia jadi sadar, ngapain aku beli motor padahal di rumahku masih ada motor. Jadi ketika itu lagi terjadi tadi, udahlah emosional lagi aktif, reward system, jadi ngeliat motor ini sangat menyenangkan. Sangat-sangat impulsif ya. Yes, dan kemampuan ngeremnya ini kurang. Nah, itu yang kita jadi perlu kasih tahu kepada orang dengan bipolar, hati-hati ketika kamu lagi terlalu semangat, terlalu pengen melakukan sesuatu, jangan-jangan itu otakmu lagi terlalu ngegas tuh. Oh, I see. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang tuh bipolars? Faktornya ada dari genetik pasti utama ya, dan kita punya anggapan bahwa bipolar itu lebih utamanya itu memang faktor biological neurologicalnya. Bipolar adalah kondisi otak. Oke, bahkan obatnya adalah obat kejang. Oh iya. Mood stabilizer yang digunakan tuh salah satunya adalah obat kejang. Karena begini, kita menemukan bahwa pola perubahan mood pada bipolar itu mirip seperti pola kejang. Buat teman-teman yang mungkin pernah melihat orang kejang ya, biasa dimulai dari kecil dulu, terus tiba-tiba dia mengalami kejang selama beberapa saat, abis itu dia akan berhenti dengan itu. Dan mungkin kadang dia kayak nggak sadar itu terjadi. Nah, pada bipolar, peneliti tuh menemukan ada pattern yang mirip, yang biasanya mulai dari yang kecil dulu, terus tiba-tiba dia sangat cepat naiknya, sulit ditahan, terus habis itu dia akan mereda. Nah, bisa jadi tadi, yang kecil ini mungkin dari kondisi happy. Awalnya kecil, happy-nya tiba-tiba jadi besarnya cepat sekali dan berlangsung cukup lama, gitu, biasa sampai, tadi kan bisa 1 minggu itu. Tapi setelah selesai, otaknya capek, dia akan kembali masuk ke kondisi yang depresi itu. Makanya obat yang kita gunakan, golongan itu adalah mood stabilizer. Untuk menstabilkan mood. Nah, untuk membayangkan ini, jadi kadang kita kan sering mengatakan emotion comes like a wave, kayak gelombang ya, kayak ombak. Kondisi emosi yang wajar adalah seperti ombak di pantai, naik turun gitu wajar, kadang diam, kadang datang. Nah, kalau misalnya pada bipolar itu mungkin seperti tsunami atau ombak yang besar. Makanya dia besar sekali datangnya, dan obat itu bukan supaya jadi rata, supaya nggak ada ombak, tapi supaya ombaknya kembali ke normal-normal aja. Karena emosi itu adalah bagian dari hidup manusia. Ada berbagai studi juga yang menunjukkan bahwa orang-orang dengan bipolar itu sebenarnya kreatif. Oke, salah satu yang mungkin terkenal dan cukup open ya, Sylvia Plath, seorang penulis itu, dia konon terdiagnosis sebagai bipolar, dan itu membuat tadi karya-karyanya itu jadi begitu punya warna. Demi Lovato. Konon demikian juga karena, jadi ada beberapa yang sudah open dengan itu. Nah, bahkan gini, kalau misalnya pada orang-orang dengan bipolar, kadang kita mengatakan bahwa seni itu bisa jadi salah satu cara bagi mereka untuk mengenali dan meregulasi emosinya.
Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau memang dia suka gitu kan. Nah, ini yang menariknya gini. Pada kondisi orang-orang dengan bipolar ya, ketika mereka lagi depresi, itu mellow dan kata-kata indah itu tuh gampang untuk keluar. Tapi nggak ada energi buat nulis. Kan lagi depresi. Betul. Jadi kayak, wah hidup adalah sebuah penderitaan bagaikan aku tenggelam dalam palung lautan. Wih bagus tuh. Tapi begitu ketik, tidak usah karena hidup itu sia-sia, lagi depresi. Nah, Filsuf banget. betul. Makanya kita kadang menyarankan pada pasien gini, kalau seseorang yang memang bekerja di bidang kreatif ya, dan dia memang tadi struggle with bipolar itu, kumpulkan ide pada saat depresi, tuangkan pada saat lagi hipomania atau mania. Gitu, jadi dia karena mesti catat keyword doang, lalu ketika lagi hypomania itu jadi bisa jalan gitu. Oke. Kalau kayak gitu sebenarnya bisa produktif aja ya. Bisa. Sebenarnya ya. Lalu apa yang membuat orang-orang tuh takut sama orang yang memiliki bipolar? Gitu. Sebenarnya secara spesifik ya, yang dikhawatirkan mungkin tadi ketika dia lagi di fase mania ini, karena kan susah buat ngerem. Orang dengan mania itu, tadi kan kita bilang bahwa moodnya ini sangat elevated, naik, dan orang bisa pikir, ya berarti bagus dong dia senangnya berlebihan. Betul, tapi nggak cuma senang yang berlebihan, emosionalnya juga berlebihan. Jadi ketika dia marah, dia bisa merasa marahnya berlebihan. Dan orang yang lagi episode mania ini ketika mood lagi naik, dia akan sangat cepat, dan ada kecenderungan dia merasa, ini semua orang lambat nih. Itu yang membuat jadi tadi gampang untuk marah, gampang untuk meledak. Dan kadang-kadang masalahnya adalah dengan orang-orang terdekatnya dia. Tadi cerita yang tentang pasienku yang membeli motor itu, yang masalah adalah jadi pasangannya. Karena begitu pulang ke rumah kan, aku bawa motor gitu. Kita kan punya motor, nggak apa-apa tadi lucu. Berantemnya di situ jadinya, begitu. Aku bawa kambing. Nah, tiba-tiba begitu. Itulah makanya cerita kadang-kadang dia ada membeli tas, ada apa, kadang-kadang yang jadi investasi, jalankan bisnis, daftar apa. Nah, itu yang perlu untuk disadari. Jadi, boleh untuk melakukan itu semua, tapi pastikan dia dalam kondisi yang cukup sadar tentang bagaimana state of mind-ku pada saat ini. Oke, ini pertanyaan klasik mungkin. Apakah orang yang sudah terdiagnosa bipolar, hidupnya itu bakal stabil nggak sih? Bisa. Possible. Dan target kita adalah kalau bisa memang hidup stabil, dengan ataupun tanpa obat. Itu selalu standarnya kita. Kondisi terjaga, tidak ada jadi bebas gejala dengan atau tanpa obat. Nah, penentuan dengan atau tanpa obat ini tergantung seberat apa. Ya, prinsipnya gini, apabila baru terjadi di episode pertama, sebisa mungkin kita tangani kemungkinan untuk sembuh, untuk dalam artian sembuh itu adalah moodnya terkendali ya, pulih itu tinggi. Ya, bisa. Tapi semakin sering terjadi, semakin mudah untuk kambuh. Itu namanya tuh kindling effect. Kindling effect itu dia dari ini kayak misalnya kita kalau mau nyalain api gitu kan, dari ranting yang kecil-kecil lama-lama makin besar, lama makin gampang. So, ini pola yang sama juga terjadi selain pada bipolar ya, juga pada panic disorder. Awalnya mungkin serangannya terjadi hanya setahun sekali. Kadang nggak ditangani jadinya 6 bulan sekali, lama-lama 3 bulan sekali, lama-lama setiap bulan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya pada orang-orang dengan bipolar kita akan evaluasi dulu. Seandainya dia bilang, ya nih aku sering sudah terjadi gini berulang kali, mungkin sampai ada risiko menyakiti diri sendiri atau orang lain, bisa jadi kita sepakat bahwa ya sudah, kita sama-sama sepakati untuk pakai obat aja, jangka panjang nggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau yang baru awal-awal, oke, mungkin bisa untuk kita kendalikan dulu. Dan satu hal juga yang mungkin ya, ini aku sangat akan berulang-ulang kali katakan pada pasien-pasienku, kurang tidur itu sangat membuat mood kita jadi berantakan. Oh iya. Ya. Orang yang tidak dengan gangguan mood saja, kurang tidur kan senggol bacok rasanya kan ya. Iya sih. Nah, pada orang-orang dengan depresi yang kurang tidur, dia memulai hari dengan lebih lesu. Lebih lesu. Iya. Orang-orang dengan bipolar yang kurang tidur memulai hari dengan moodnya lebih gampang untuk goyah. Makanya biasanya kalau aku bilang kepada pasien-pasienku itu, kalau dokter penyakit dalam bawelnya tentang makan, kalau dokter kulit bawel tentang sunscreen, dokter jiwa bawelnya tentang tidur. Karena segitunya akan berpengaruh ketika dia kekurangan tidurnya. Iya sih, penting banget ya tidur. Guys, tidur. Jadi yang nonton ini di atas jam 10 malam, ngapain kalian masih nonton? Tutup. Tidur. Tapi likes dulu. Tapi kita sendiri pribadi seneng sih kalau misalnya kalian nonton ini untuk pengantar tidur. Boleh nggak apa-apa. Jadi tapi tolong ya diredupin sedikit gitu. Jadi pola tidurnya tidak terganggu gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan bipolar. Aku pingin tahu deh,
seberapa penting peranan keluarga atau orang sekitar untuk kesembuhan Oke. atau misalnya atau enggak untuk sebab akibatnya si bipolar ini gitu. Oke, sangat berpengaruh ya. Ingat, pada orang dengan bipolar ketika dia lagi struggle dengan kondisinya ini, bagian emosionalnya aktif, reward sistemnya sangat sensitif, tapi remnya itu yang kurang. Di sini mungkin keluarganya bisa menyadari bahwa ya nih ini kayaknya lagi mulai terlalu ngegas nih. Bisa gimana dengan ngomong baik-baik, mengingatkan ya, sekadar mengingatkan gitu. Bukan dengan kamu ini lagi mania nih, jangan lakukan itu. Karena tadi kan dia jadi sangat sensitif. Ya, makanya keluarga biasanya kita akan edukasikan untuk kenali apakah ini episodenya lagi depresi, apakah ini mungkin lagi naik. Supaya keluarga juga jadi bisa menyesuaikan. Kadang-kadang keluarga mungkin karena terlalu baik ya. Nih pasiennya dengan bipolar ini usianya, ada pasienku udah lanjut usianya. Terus dia mengatakan begini keluarganya, dok ini sebelumnya udah bagus nih, udah mau keluar rumah, udah mau olahraga. Tapi sekarang jadinya di rumah aja, nggak mau ketemu teman-temannya. Social distancing. Yes, dan dia nih gimana caranya biar jadi kayak kemarin lagi ya. Saya bilang entar dulu, hati-hati, kan kita udah sepakat nih ini kondisinya bipolar. Mungkin ini lagi episodenya memang lagi episode yang depresi. Jadi tetap disupport, boleh diajak, tapi jangan jadi berikan beban bahwa dia harus jadi seperti waktu Yang itu. mania lagi. Karena kasihan juga. Bahkan waktu itu dia bukan mania, hipomania kan bagus jadi kan ya. Karena waktu itu keluarga yang melihat kayak kemarin tuh bagus dok, dia mau keluar, mau senam, mau untuk pergi ke sini, mau pokoknya banyak yang dilakukan. Dan mungkin ya sebagai anak melihat orang tua gitu yang udah lansia aktif, kan ada perasaan senang gitu Iya melihat itu. betul. Oke. Aku juga jadi penasaran lagi. Kalau misalnya nih bipolar ini semakin lama gitu ya, tidak ditangani, tidak tertangani, Oke. what the worst case will happen? Oke, semakin susah untuk ditangani. Oke, selalu kita tadi kindling effect ya. Apabila suatu kondisi ini makin sering berulang, makin sering kambuh kita bilangnya, maka nanti strateginya akan jadi lebih ribet lagi gitu. Belum lagi masalah akan terjadi gesekan dengan keluarga, gesekan dengan tempat kerja dan lain-lainnya. Makanya target kita selalu untuk mengontrol, dan apabila kondisi dengan bipolar ini, kondisi gangguan moodnya bisa dikendalikan, kita berharap bahwa dia punya hak untuk hidup wajar seperti orang-orang lain. Oke. Berat ya hari Iya. ini, Wak. Oke, kalau gitu kita masuk aja yuk ke sesi semangka yang lebih ringan dan kita harus ngapain? Yuk masuk ke sesi semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Enggak. Ya, Solusinya kagak. oke. Oke deh, kalau gitu gimana solusi untuk para mungkin penyitas, untuk para yang sedang menampingi gitu. Sesi semangkanya kayak gimana? Oke. Pertama ya mungkin untuk seseorang yang lagi struggle dengan Iya, lagi kondisi struggle bipolar ini, dengan penyintas ya. bipolars, iya. Oke. So, potongan semangkaku adalah ikuti kata terapismu. Ikuti kata doktermu ya. Nurut. Ini penting karena begini yang sering terjadi, kalau lagi kondisinya depresi, nurut. Oh. Oke. Iya kan? Aku pikir tuh kalau lebih nurut kalau pas lagi hipomania. Tidak, ketika lagi depresi karena merasa hilang arah. Oh. Jadi yaudah deh aku nurut apapun yang dikatakan. Tetapi ketika lagi kondisi perbaikan hipomania, aku sudah sembuh. Oh, ini sama kayak kalau lagi nggak ada duit nurut. Iya. Kalau lagi ada duit dikit aja. Langsung rasa aku siap, aku kuat. Nah maka nurut ya, disiplin dengan itu. Karena kembali kita perlu menerima bahwa ini bentuknya kayak wave, ups and downs. Kalau misalnya pas lagi bagus nggak apa-apa, tetaplah datang, kontrol. Bahkan kalaupun mengatakan, dok semua baik-baik saja, aku happy, nggak apa-apa. Oke? Jadi tetap terjaga supaya tetap terkontrol itu. Karena yang kita hindari adalah jangan sampai perburukan lebih gawat lagi. Nah itu ya semangka untuk teman-teman yang lagi struggle dengan itu. Dan kalian berhak untuk bahagia, kalian berhak untuk menjalani hidup dengan wajar seperti orang-orang lainnya. Oke. Kedua, potongan untuk orang-orang yang mendampingi. Para caregiver. Caregiver. Menjadi caregiver itu berat pasti Banget. ya. Oke, jadi jangan lupa bahwa kalian juga sebaiknya punya waktu untuk diri sendiri. Kalian punya waktu untuk relax, untuk mungkin bisa lebih tenang, untuk mengolah aktivitas kalian, mengolah rasa lelahnya. Karena memang butuh kesabaran yang sangat besar. Betul. Kadang-kadang tadi caregiver, entah ini adalah pasangannya mungkin, atau ini mungkin keluarga, orang tua. Anaknya mungkin. Kadang-kadang mereka jadi ekspektasi terlalu besar, jadi capek ya. Pada akhirnya jangan lupa untuk take care diri kalian sendiri. Oke? Jangan sampai kalian ikutan menjadi pasien juga. Nah, benar. Nah,
Lalu ketiga, mungkin untuk kita secara umum ya, Iya. untuk secara mood itu, hati-hati ketika kita terlalu mudah untuk melabel suatu emosi sebagai gangguan. Betul. Oke. Setuju, sepakat. Paling penting. Nah, kita pernah bahas beberapa episode lalu tentang ada yang namanya over medicalization of normal distress. Benar. Artinya sebenarnya ini cuma masalah sedih biasa, kita kasih label depresi. Orang benar. tua kita bawel, kita kasih label toxic parenting. Bos kita nggak mau disalahkan, kita kasih label Label NPD, NPD, paling gitu. sering tuh. Ya, hati-hati dengan kayak gitu. Nah, termasuk tadi, hati-hati ketika kita nge-label, ini orang lagi mania, ini orang hipomania. Buatlah label itu supaya kita jadi bisa berempati, bukan untuk kita judgmental. Termasuk Betul. ke diri sendiri juga. Kita Betul. bisa untuk nge-label diri kita, kayaknya aku lagi nggak mood nih. Tujuan kita melabel itu kepada perasaan kita adalah supaya kita tahu, aku mungkin perlu untuk take some time off, aku mungkin perlu untuk hati-hati, untuk istirahat. Begitu, bukan untuk, aku lagi depresi, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Stigma terburuk adalah self-stigma. Stigma yang kita berikan untuk diri sendiri. Jadi jangan sampai kita melakukan itu. Oke, menarik. Itu paling penting ya. Dan jangan jadikan self-diagnose sebagai defense mechanisms. Itu paling haram hukumnya. Betul. Nah, ini juga penting ya, karena beberapa orang memang mungkin entah sadar ataupun nggak sadar jadi menggunakan kondisinya sebagai pembenaran. Ya, itu juga. Ya kan? Kenapa kamu boros? Iya, kan aku lagi fase mania, jadi aku belanja banyak. Enggak, jangan gitu. Justru kalau kamu tahu bahwa fase mania buat jadi lebih impulsif, maka tugasmu adalah untuk mengontrol itu. Ya, Kenapa betul. kamu nggak ngerjain tugas? Aku lagi depresi. Justru kalau kamu tahu depresi kayak gitu, berarti jangan sampai masuk ke dalam situ. Begitu. Iya, betul. Ya, jangan menggunakan alasan apapun untuk menjadikan itu sebagai defense mechanisms kamu Oke. untuk kabur dari masalah. Oke, sekian aja kali podcast Ruang Tunggu hari ini. Coba tolong kirimin ke teman kamu yang suka defensif dengan apapun, MBTI-nya, horoskopnya, CEO-nya, apapun itu. Nih, jangan defensif gitu. Itu justru jadikan sebagai awareness dibandingkan dengan defensif ya. Yes. Oke, sekian aja kali podcast Ruang Tunggu hari ini. Kalau kalian suka, kalian bisa share, kalian bisa subscribe, kalian bisa nyalain notification buttons-nya. Banyak yang bisa kalian lakukan untuk ngedukung kita berdua. Terima kasih buat kalian udah subscribe, yang udah nyalain notification-nya, yang udah share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa follow Instagramnya Pod Ruang Tunggu di @pod_ruangtunggu, dan Instagramnya Dr. Andreas juga di @Driamon. dan Instagram aku juga di @littlesora. Dan kalian juga nggak cuma bisa dengerin Ruang Tunggu di YouTube doang, kalian juga bisa dengerin di Spotify. Wah, bisa di Spotify. Bisa dong. Bisa. Jangan lupa juga follow ya yang Spotify-nya. Oke, kalau kayak gitu sekian aja podcast Ruang Tunggu hari ini. Kalian juga bisa terus baca bukunya Dr. Andreas, yaitu yang seorang pria yang mulai duka dengan mencuci piring, dan seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Oke, sampai juga di Ruang Tunggu berikutnya. Dan ingat, di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Selamat menunggu Ruang Tunggu. Bye-bye. Jangan lupa baca buku.